Tuhan memberikan kepada kita satu dasar yang kuat, yang sungguh-sungguh bisa memuaskan batin kita, bahkan menjadikan hidup kita menjadi lebih baik, yaitu kasih karunia-Nya yang kita terima dalam bentuk pengampunannya. Ada orang yang menaruh dasar kebahagiaannya kepada pernikahannya. Ketika pernikahannya alami konflik, ketika dia sedang ribut dengan pasangannya, apakah tetap bahagia? Ada orang yang menaruh kebahagiaannya kepada anak-anaknya. Nah, ketika anaknya ini membuat dia susah hati, ketika anaknya tidak memenuhi harapannya, ketika anak-anaknya melupakan dia, apakah orang tua tetap bisa bahagia? Ada orang yang menaruh kebahagiaannya pada pekerjaannya, karena pekerjaannya atau usahanya sangat baik sekali. Tetapi ketika pekerjaannya terguncangkan, perusahaan di mana dia bekerja itu hampir ambruk, apakah tetap bahagia? Ketika usahanya alami guncangan, apakah tetap bahagia? Ada orang yang menaruh kebahagiaannya pada harta dan uangnya. Ketika harta dan uangnya itu dicuri orang atau hilang sekejap seperti Ayub, seperti yang dialami Ayub, apakah tetap bisa bahagia? Harta dan uangnya bisa dirampas, bisa dirampok, bisa dicuri. Apakah itu bahagia? Saya tidak berkata bahwa yang saya sebutkan tadi bukan hal yang berarti. Tidak, itu semua itu berarti. Pasangan kita berarti, anak-anak kita berarti, pekerjaan kita, usaha kita berarti. Uang dan harta kita berarti dalam kehidupan kita. Tetapi kalau itu dijadikan dasar kebahagiaan, maka itu adalah dasar yang rapuh, yang mudah tergoncangkan, yang mudah ambruk, karena itu semua bersifat sementara dan tidak stabil. Kalau saya berpikir saya akan bahagia karena saya menikah dengan seseorang, kemudian orang yang saya nikahi apakah terus bisa menyenangkan hati saya? Ada saat-saat tertentu bisa mengecewakan. Demikian juga anak kita, demikian juga kondisi pekerjaan kita, usaha kita. Semuanya bisa berubah. Dasar kebahagiaan yang diambil seseorang hanya berdasarkan hal-hal yang sementara dan tidak stabil. Itu bukan dasar kebahagiaan yang tepat. Tuhan memberikan kepada kita satu dasar yang kuat, yang sungguh-sungguh bisa memuaskan batin kita, bahkan menjadikan hidup kita menjadi lebih baik, yaitu kasih karunia-Nya yang kita terima dalam bentuk pengampunannya. Pengampunan Allah adalah kondisi yang benar bisa mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang menerima dan mengalaminya. Mazmur pasal 32. Kita baca dulu ayat yang pertama dan kedua. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara-saudara, kalau kita baca ayat 8, tadi di bagian pertama sudah ditegaskan bahwa ini nyanyian pengajaran. Kalau kita baca di ayat 8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Daud memahami betul bahwa lewat pengalaman, lewat kegagalan, lewat kesalahan, lewat perjalanan hidupnya, Tuhan ingin mengajar dia untuk lebih mengerti jalan-jalan Tuhan. Dan pengajaran yang ingin disampaikan lewat Mazmur 32 ini adalah kebahagiaan yang terbesar, kebahagiaan hidup yang paling mulia, kebahagiaan hidup yang bersifat kekal,
Yang memuaskan batin manusia itu adalah ketika dia mengalami pengampunan yang dari Tuhan. Saya ketemu begitu banyak orang yang tersiksa hidupnya, bahkan sampai bunuh diri karena apa? Merasa tidak layak lagi diampuni, karena merasa bersalah, merasa berdosa. Mengapa? Pengampunan itu menjadi kebahagiaan yang paling penting dalam hidup kita. Dari ayat-ayat selanjutnya dari 32 ini, pasal 32 ini kita bisa mengerti yang pertama. Karena dosa itu menimbulkan penderitaan dalam hidup manusia. Apakah saudara ingin menderita? Tentu tidak. Tetapi apakah saudara masih ingin berdosa? Itu pertanyaan yang berbeda. Ada begitu banyak orang tahu penderitaan itu enggak enak. Ada begitu banyak orang tidak ingin hidupnya menderita. Tetapi penyebab dari penderitaan itu seringkali tidak dianggap, tidak diperhatikan. Penyebab utama penderitaan manusia namanya dosa. Namanya dosa. Saudara, kita perhatikan ayat 3 dulu, ayat 3. Di situ ayat 3, 4, 10 itu menegaskan bahwa dosa itu menimbulkan penderitaan dalam hidup manusia. Kita baca ayat 3 dulu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. 4. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriaknya musim panas. Lanjut ayat 10. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. Kita akan lihat satu-satu. Yang pertama, penderitaan apa yang disebabkan oleh dosa? Pertama jelas penderitaan rohani. Secara rohani manusia menderita. Tadi dikatakan siang malam tanganmu menekan aku. Siang malam tangan Tuhan menekan aku begitu berat. Orang-orang yang berdosa itu secara rohani, batinnya, hati nuraninya langsung tertuduh. Mungkin ketika orang lakukan dosa, tidak ada satu orang pun yang tahu. Tidak ada satu orang pun yang melihat langsung ketika dia berdosa. Tetapi ketika manusia berbuat dosa, Tuhan taruh dalam dirinya namanya hati nurani. Itu langsung ada perasaan bersalah, perasaan tertuduh. Ini bedanya manusia dengan binatang. Binatang tidak punya hati nurani. Dia habis capek-capek musuhnya. Tidak ada penyesalan, tidak ada perasaan sedih. Dia lihat temannya hancur berantakan, tidak akan sedih. Tetapi manusia ketika lakukan kesalahan, bahkan mungkin marah, setelah itu memukul orang yang buat dia marah, sampai ternyata terkapar meninggal, langsung ada perasaan bersalah. Kok begini? Nah, kalau orang sudah tidak merasa lagi tersentuh hatinya, melihat orang lain menderita, itu namanya nggak ada empati. Kalau ada orang senang melihat orang lain menderita, itu namanya psikopat, sakit jiwa. Ada masalah dengan dirinya. Kalau melihat penderitaan orang lain, justru dinikmati, justru dilihat. Tetapi secara normal, secara umum, manusia itu buat salah itu menyesal. Ada perasaan tertuduh. Kok gitu ya aku ngomong tadi ya? Ada yang salah tadi yang aku katakan ya? Ada perasaan tertuduh. Nah, hati nurani yang tertuduh itu sebuah penderitaan. Nggak enak. Terutama dosa yang dilakukan pertama kali. Nah, kalau sudah tertuduh, tetap aja lakukan lagi. Itu ibarat alarm. Alarmnya makin lama makin lemah, makin lemah. Setelah itu, sudah menyakiti hati orang lain, sudah melakukan sesuatu yang jahat, merasa tidak bersalah. Itu jadi jiwanya sakit. Itu masalah rohani yang besar. Penderitaan terbesar manusia itu bukan karena kita nggak punya uang, bukan karena kita kesulitan secara ekonomi, bukan karena kita nggak punya rumah sendiri, bukan karena
kita tidak punya kendaraan seperti orang lain. Bukan karena kita tidak bisa beli ini itu, pergi ke sana kemari. Penderitaan terbesar manusia itu juga bukan sakit penyakit. Tetapi ketika manusia terpisah dari Allah selama-lamanya. Penderitaan manusia terbesar adalah ketika Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, dan sejak saat itu manusia masuk ke dunia penuh dengan penderitaan. Tanah keluar semak duri yang membuat dia untuk menghidupi dirinya saja harus alami banyak penderitaan. Iman Kristen bertitik tolak pada kebenaran ini. Penderitaan terbesar manusia karena manusia terpisah dari Allah akibat dosanya. Dan dampaknya manusia selalu ada masalah dengan sesamanya. Saudara yang sudah menikah, mungkin ketika duitnya lagi pas-pasan, bergumul malah tambah sehati, tambah kompak. Tetapi yang paling menyakitkan pasangan suami istri kalau lagi ribut, bener nggak? Bapak-bapak paling menderita kalau istrinya ngambek, nggak mau menegurnya. Kita pulang nggak disiapin makanan, nggak disiapin kopi, kita ngomong nggak ditanggepin. Kalau toh nanggapin, suaranya tambah membuat kita terpojokkan. Itu penderitaan. Bener nggak bapak-bapak? Iya kan? Ketika ada konflik, ketika hubungannya terpisah. Demikian juga ibu-ibu pasti. Penderitaan terbesar bukan karena nggak ada duit. Walaupun duitnya lagi tipis, bahkan lagi kesulitan uang. Kalau suaminya tetap bisa memberi kekuatan kepada dia, memahami dia, bisa lewati itu. Walaupun hidup ini harus makan sepiring berdua, tetap bisa tahan. Tetapi begitu suaminya begajulan, seorang istri, walaupun dilimpahi dengan banyak duit, itu penderitaan. Sebabnya bukan soal perilaku suaminya, hubungannya terpisah, hatinya terpisah, ada masalah hubungan batinnya dengan sesamanya. Dan pasangan kan pasti yang paling sensitif, paling sakit rasanya. Jadi kalau suami istri lagi ribut merasa biasa-biasa saja, jangan-jangan sudah nggak mencintai pasangannya lagi. Dan hubungan paling sensitif, paling halus itu pasangan suami istri. Bukan orang tua anak, bukan. Bukan kakak dan adik, bukan. Suami istri. Makanya itu biasanya perasaannya bersifat subjektif. Unik, gak bisa satu sama lain kita berkata, alah cuma begitu aja kamu sakit hati. Beda, itu ikatan batinnya sangat halus, sangat istimewa, eksklusif sekali. Beda. Makanya saudara-saudara kalau ada sahabat saudara yang lagi ribut gitu, jangan sok tahu, enggak, coba pahami keadaannya, sesakit apa yang dirasakan, sesakit apa itu akan terlihat nanti sedalam apa hubungan batin mereka sebagai pasangan suami istri. Keterpisahan itu penderitaan paling berat. Orang bunuh diri jarang sekali gara-gara enggak ada pekerjaan, ada tetapi jarang. Orang bunuh diri jarang disebabkan nggak punya duit, ada tetapi jarang. Kalau toh merasa kefefet, ngerampok dan mencuri, bukan bunuh diri. Keputusan yang salah ya, tetapi itu kan biasanya arahnya ke situ. Bukan karena kita nggak punya ini itu, enggak. Tetapi yang membuat banyak orang bunuh diri itu karena merasa sendirian, tidak punya siapa-siapa. Keterpisahan itu sebuah penderitaan. Apalagi secara rohani, Alkitab sudah kasih tahu, kalau kita terpisah dari Allah selama-lamanya, ujungnya apa? Kebinasaan kekal. Neraka itu real ada, tetapi penderitaan manusia yang paling utama bukan menderitanya di neraka, tetapi terpisah dari Allah selama-lamanya. Itulah yang disebut kebinasaan. Terpisah. Itulah yang disebut mati secara rohani. Penderitaan terbesar. Tadi makanya pemazmur kan merasa Tuhan menekan aku karena menuduh, Roh Kudus menuduh. Kamu salah, kamu berdosa. Gitu ya. Itu Roh Kudus masih berarti alarm
Roh Kudus masih bekerja dalam diri kita. Nah, kalau saudara bohong sama orang, mencuri, lakukan yang jahat, saudara berbuat dosa, merasa nggak bersalah lagi, itu alarm Roh Kudusnya padam itu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, alarmnya kuat sekali itu. Karena Tuhan ingin kita bahagia, bukan menderita. Yang kedua, penderitaan jiwa nih. Coba perhatikan di situ ada kata di ayat 3 dan 4 dan 10 tadi kan ada kata lesu. Lesu itu kan kondisi jiwa, tidak ada semangat. Di situ juga dikatakan, aku mengeluh, berarti nggak tenang, nggak nyaman dengan dirinya, makanya mengeluh. Orang yang mengeluh itu kan nggak nyaman, nggak cocok, nggak sesuai dengan keinginannya, nggak sesuai dengan seleranya, ngeluh. Juga dikatakan di sini di ayat 10, banyak kesakitan, mengalami kesakitan, dan kesakitan di sini pasti bicara tentang sakit secara jiwani maupun sakit secara jasmani. Jadi secara jiwani, orang-orang yang berdosa itu akhirnya dikejar rasa bersalah terus, dikejar perasaan nggak layak di hadapan Tuhan, dan itu membuat akhirnya secara rohani lesu, jiwanya juga ikut lesu. Siapa di sini yang pernah berbuat dosa seperti saya? Ya, saya nggak berkata saya nggak pernah berbuat dosa. Kalau saya nggak pernah berbuat dosa kan saya nggak perlu percaya Yesus Kristus. Karena nggak berdosa kok, kan nggak perlu ditebus. Enggak, saya sangat berdosa. Makanya saya perlu Yesus untuk menebus saya. Saudara-saudara, ketika kita berdosa, lalu nggak berani ngaku, itu kadang-kadang kan kita merasa nggak semangat lagi tuh. Bekerja pun kehilangan motivasi. Di rumah juga kehilangan semangat. Karena ada perasaan bersalah, semangat jadi kendor, semangat jadi turun, kinerja jadi turun. Makanya dosa itu tidak hanya membuat jiwanya itu jadi sangat tertekan, jiwanya menjadi sangat lesu, tetapi juga akan mengurangi produktivitas. Makanya saya nggak percaya sih kalau orang Kristen itu nggak berkembang, nggak percaya. Karena orang Kristen kalau alami kebahagiaan dalam Kristus, sadar dia diampuni, orang bahagia itu pasti produktif. Orang bahagia itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kebahagiaan itu energi positif, nular tetapi juga membuat kita sehat. Dosa banyak orang jadi tidak bahagia dan akibatnya jiwanya bermasalah. Karena jiwanya bermasalah, produktivitas, kapasitas itu berkurang. Makanya menjadi bahagia itu penting, tetapi harus punya dasar yang benar. Tadi kembali, kalau kita bahagia dasarnya duit, berarti orang miskin tidak punya hak bahagia dong. Kalau dasarnya adalah jabatan, berarti orang yang tidak punya jabatan nggak boleh bahagia dong. Tidak, tetapi karena dasarnya adalah kasih karunia Allah yang menyediakan pengampunan bagi manusia, berarti baik miskin kaya, baik orang pinter atau bodoh, baik orang berpendidikan atau tidak, orang punya jabatan tinggi atau enggak punya jabatan, orang status sosialnya tinggi atau bagaimana saja keadaannya, semua bisa bahagia. Pertanyaannya, kamu mengalami pengampunan Tuhan atau tidak? Saudara, itu penderitaan jiwa yang tidak enak. Problem seperti itu pasti tidak enak. Dan yang ketiga, penderitaan jasmani. Tadi dikatakan tulang-tulangku menjadi lesu, sumsumku menjadi kering, banyak kesakitan. Saudara-saudara, dosa yang tidak segera diakui akan berdampak untuk mengacaukan sistem tubuh kita. Akibatnya mulai ada keluhan-keluhan. Pertama, aku kok jadi letih lesu ya, aku kok jadi gampang capek ya, aku kok jadi sepertinya sumsumku kering, berarti nggak kuat lagi. Bisa saja itu karena dosa yang disembunyikan, dosa yang tidak dibereskan, dosa yang tidak diakui di hadapan Tuhan. Dosa yang dibiarkan ada dalam hidup kita, dalam tubuh kita, itu akan merusak tidak hanya rohani kita, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan-keinginan kita itu akan diperhamba, diperbudak oleh dosa, dan tubuh kita makin lama nggak kuat tuh. Dia mulai gampang capek, gampang lemah. Saudara, kalau sudah sampai di situ itu gejala depresi namanya.
orang yang depresi itu gampang capek, nggak ada gairah. Nah, kalau kita merasa bersalah terus, bisa seperti itu. Dari gambaran itu, menderita nggak itu? Menderita, nggak nyaman hidup ini. Gimana bisa bahagia dengan kondisi itu? Ada seorang majelis gereja, aktif pelayanan. Tetapi dalam perjalanan kegiatannya, suatu saat dia bertemu dengan sesama orang yang aktif pelayanan. Terbangunlah hubungan yang semakin dekat, akhirnya terjadilah yang namanya perselingkuhan. Kira-kira kalau majelis gereja berselingkuh, hati nuraninya langsung tertuduh enggak ya? Mestinya, harusnya merasa tertuduh, enggak nyaman. Dan kalau berdiri di mimbar, pasti ada perasaan tidak layak. Aku berdosa, walaupun tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya aku, selingkuhanku, dan setan. Tapi dia lupa, Tuhan juga tahu. Ada perasaan tidak layak, tetapi kan malu untuk ngaku. Dengan istri, takut. Ibu-ibu siap nggak kalau suami ngaku sudah selingkuh? Apakah dipuji? Wah, luar biasa sekali kau suamiku. Masih laku juga ya kau. Pasti marah. Itu pergumulan batin. Karena antara perasaan malu, dia punya status di gereja, punya jabatan, tanggung jawab sebagai majelis. Di rumah dia takut dimarahin istri, tapi salah sebenarnya kalau takut dimarahin istri. Harus dimarahin kan? Itu resiko. Tapi yang paling berat biasanya takut istrinya jadi sakit hati dan kecewa. Itu biasanya. Kalau orang tahu kebenaran ya, takut karena telah mengecewakan dan telah mengkhianati pasangannya. Dia pendam terus. Makin lama itu yang terjadi. Dia mulai tidak ada semangat, kehilangan semangat. Lalu merasa bahwa seperti yang pemazmur bilang tuh, sumsumku kering, tulang-tulangku menjadi lesu. Semakin kehilangan semangat, semakin tidak bergairah. Akibatnya pekerjaannya banyak yang tidak berjalan dengan baik, kinerjanya jadi buruk. Makin lama tidak hanya semangatnya yang turun, tetapi mulai badannya lemah dan muncul ada saja sakit penyakit. Istrinya heran, dikasih apa ya, kenapa ya? Udah dibawa ke dokter juga paling dikasih vitamin, hanya perlu istirahat saja. Lalu ada dokter lain mengatakan, Bapak mungkin stres ya, stres soal pekerjaan atau soal pelayanan Pak. Ya dia juga nggak tahu juga, gitu kan? Tetapi tetap aja seperti itu. Muncul banyak sakit penyakit akibat dosa yang tidak diselesaikannya dengan segera. Akibatnya majelis gereja ini yang pekerjaannya diberkati Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan, punya istri anak-anak yang baik, itu menjadi tidak bahagia. Karena apa? Merasa tertekan. Sepertinya tangan Tuhan itu menekan dia dengan kuat setiap hari. Karena menimbulkan penderitaan, berarti kita membutuhkan pengampunan Tuhan. Apalagi kita nggak mampu selesaikan sendiri. Dan yang kedua, pengampunan akan membebaskan dan memulihkan keadaan orang berdosa. Kita katakan lagi bersama-sama. Pengampunan akan membebaskan dan memulihkan keadaan orang berdosa. Kita baca ayat yang kelima. Pemazmur mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya supaya dia kembali mengalami kebahagiaan dalam hidup ini. Supaya batinnya tidak tersiksa. Supaya tubuhnya tidak lagi menderita banyak penyakit. Supaya dia kembali menemukan sukacita. Ada semangat, ada produktivitas yang baik. Dia mengambil keputusan untuk mengakui dosanya. Ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara-saudara, mengaku dosa itu sebuah keputusan. Meninggalkan dosa itu sebuah keputusan. Usaha kita sebagai manusia gak sanggup. Rasul Paulus berkata begini, saya kalau baca surat-surat Rasul Paulus banyak malunya karena saya sok jadi orang yang lebih kudus dari orang lain. Dia berkata, di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa.
Kesadaran rohani, kerendahan hati luar biasa. Sementara banyak orang, di antara orang berdosa, aku yang paling baik. Karena aku yang paling baik, aku boleh dong mengkritik dan menghakimi orang lain. Tetapi Rasul Paulus dengan rendah hati dia berkata, di antara orang berdosa di dunia ini, aku yang paling berdosa. Kemudian di bagian lain dia berkata, aku ingin lakukan yang baik. Aku ingin lakukan kebenaran Tuhan. Aku ingin lakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Tapi ternyata yang aku lakukan bukan yang baik. Tetap saja yang berdosa. Makanya kemudian dia teriak, dia berkata, aku ini manusia celaka. Artinya manusia yang harus dihukum Tuhan. Seorang rasul. Tapi dia menemukan kebenarannya, bersyukur karena Yesus Kristus. Dia bersyukur karena ada kasih karunia Allah dalam Yesus yang menyediakan pengampunan. Saudara-saudara, mengaku dosa itu sulit atau sulit? Sulit. Kenapa sulit? Yang pertama, karena banyak orang berbuat dosa tetapi tetap nggak merasa berdosa. Misalnya, contoh kecil aja, bohong. Kita bohong, lalu ketika ketahuan, itu kan cuma bercanda. Benar-benar bohong tetapi bilangnya bercanda. Untuk ngaku bahwa dia bohong untuk yang kecil aja sulit. Atau kalau tidak, orang lain juga lakukan. Apa urusannya dengan orang lain? Hidup kita urusannya dengan Tuhan langsung. Kalau soal dosa itu. Bukan urusannya dengan orang lain. Memangnya kalau orang lain masuk neraka, kamu juga mau ke neraka? Kan enggak. Untuk ngakui kita bohong dengan seseorang, urusan 10.000, urusan 50.000, urusan apa begitu aja, yang kecil-kecil aja kadang-kadang sulit. Apalagi yang besar-besar. Artinya sulit karena pertama, dosa itu kalau kita berdosa, kita kadang-kadang nggak menyadari itu sesuatu yang sangat serius. Menganggap itu sesuatu yang biasa saja. Saudara, saya kasih tahu, kalau dosa itu sesuatu yang biasa saja, mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Mengapa Yesus harus menderita? Kalau dosa itu biasa-biasa saja. Karena juga manusia, makanya berdosa. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, berarti kita tidak sadar dosa itu menyakiti hati Tuhan. Dosa itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dosa itu sesuatu yang serius. Alasan yang kedua, kenapa orang sulit ngaku dosa? Harga diri, gengsi. Mosok aku ngaku salah? Mosok aku ngaku dosa? Satu kelompok yang sulit untuk ngaku dosa siapa? Yang pertama, pendeta, hamba Tuhan. Mengapa? Karena dia sudah terbiasa menyampaikan firman Tuhan, nasihatin orang untuk hidup benar. Ketika dia berdosa, gengsi dong, malu dong. Dia akan tutup-tutupi. Makanya banyak orang, akhirnya kita dengar kisah mengejutkan. Kok hamba Tuhan ini lakukan yang seperti ini ya? Masalahnya di mana? Harga dirinya. Dan takut kalau ditolak pelayanannya. Yang kedua, pejabat. Yang punya jabatan tinggi. Orang-orang yang dalam posisi tinggi, pemimpin, itu sulit untuk berkata, aku salah. Kalau aku salah, direkayasa supaya kelihatan benar. Kalau orang protes, kamu salah, keputusanmu salah. Dia buat, dikondisikan supaya yang salah bukan aku, anak buahku. Orang yang kerja di pemerintahan, orang yang kerja di perusahaan, tahu itu artinya itu. Pemimpin nggak boleh salah, yang salah anak buah. Yang ketiga yang sulit untuk mengakui salah siapa? Ayah, ibu, orang tua. Kalau ini di sini ada semua. Ada semua maksudnya. Kita ngaku salah kepada anak kita, gengsi, ya kan? Anak kita tegur kita, papa bohong. Enggak, itu bercanda, padahal bohong. Itu enggak serius. Orang tua gengsi, bahkan ketahuan, benar-benar lakukan kesalahan. Orang tua untuk berkata, aku salah, gengsi. Saudara-saudari, tantangan jadi orang tua dan jadi pemimpin itu. Saya pelajari Alkitab, tokoh-tokoh hebat yang dipakai Tuhan. Orang-orang yang menanggalkan gengsinya dan selalu berkata, teriak, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan ampunilah aku. Mengaku dosa itu berjiwa besar, saudara.
Apalagi saudara jadi orang tua harus ngakui kesalahan ke anak. Saudara pemimpin harus ngaku salah kepada anak buah. Saudara hamba Tuhan harus ngaku salah kepada jemaat. Itu membutuhkan jiwa yang besar. Itu menaklukkan keangkuhan. Dan apa yang dilakukan itu akan direspon Tuhan. Tuhan akan bebaskan dan pulihkan hidupmu. Dampaknya pasti kebahagiaan. Ngaku dosa. Bapak Ibu, apa yang kau simpan, kau sembunyikan dari anakmu, padahal itu salah. Cepat ngaku ya. Anak-anak ikut bahagia juga pasti. Tetapi anak-anak tidak boleh kurang ajar lalu menghakimi orang tua. Membutuhkan kerendahan hati besar bagi orang yang di atas untuk merendah mengakui kesalahannya. Harus diberi apresiasi, harus didukung supaya berubah dan dipulihkan Tuhan. Ada orang tanya saya, Pak Heru, kalau orang sudah lakukan dosa, boleh pelayanan lagi enggak? Siapa kamu, siapa kita harus menilai orang boleh melayani atau tidak. Tetapi ketika saya tahu orang sedang berbuat dosa, saya nggak akan undang khotbah. Kalau saya ada kesempatan ngobrol sama dia, saya akan ingatkan dia. Saya tidak akan bilang, aku pura-pura nggak tahu dengan dosanya. Itu urusannya sendiri dengan Tuhan. Nggak begitu juga, itu nggak punya prinsip namanya. Tidak, tetapi kita tidak punya hak menghakimi dia. Enggak. Ya kalau pengen sekali-kali supaya dia melayani kita, doakan supaya segera bertobat. Pertobatannya itu jadi kesaksian yang sangat bagus untuk memotivasi jemaat juga ikut bertobat. Tetapi kalau mereka tetap berbuat dosa, jujurlah kalau kita berdosa, kita itu akan ngemas perkataan kita supaya itu selaras dengan yang sedang terjadi dengan kita. Karena kalau kita coba langsung berlawanan, hati nurani kita semakin nyala itu, menyala. Kita tertuduh. Kita akan sesuaikan pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan suasana hati kita. Apalagi kalau lagi menyimpang di jalan Tuhan ini, lagi berdosa. Akhirnya membuat dosa itu tadi lebih ringan. Kebenaran juga diturunkan standarnya. Karena apa? Saya nggak berani benar-benar kasih standar seperti yang Tuhan mau karena saya sendiri lagi masalah dengan diri saya. Tidak boleh menghakimi, tetapi juga tidak boleh dimaklumi. Didoakan, diingatkan, ditegur, dan didukung untuk berubah. Itulah kasih karunia Tuhan. Di mimbar ini saya akan selalu sebutkan begitu, karena memang dasar hidup orang Kristen menjadi serupa dengan Kristus hanya dua, kasih karunia dan kebenaran Tuhan. Kalau kita hanya fokus pada kebenarannya, nggak ada kasih karunia, kita akan membuang orang berdosa, kita akan menghakimi orang berdosa. Sementara gereja itu tempat untuk mendukung orang bertobat, orang hidup dalam kebenaran. Mereka membutuhkan keluarga rohani yang mendukung. Nah, kalau hanya kebenaran saja tetapi nggak ada kasih karunia, ada dorongan menghakimi. Tetapi kalau hanya kasih karunia, kebenarannya lemah, permisif, memaklumi orang berdosa, mengabaikan orang berdosa, pura-pura tidak tahu ada saudaranya berdosa. Itu juga permisif, salah. Harus dua-duanya dilakukan. Jadi yang mengaku dosa itu sebuah keputusan. Seberat apapun hati kita, kita harus belajar merendahkan diri. Jangan gengsi lah. Mau bahagia atau enggak? Tidak hanya kamu perlu diampuni, betul. Perlu diampuni, tetapi dampaknya nanti engkau berbahagia kalau dapat pengampunan. Mau bahagia enggak dalam hidup ini? Jangan sampai sudah bokek, sudah enggak ada pekerjaan, sudah semuanya enggak punya, tetapi enggak bahagia juga. Bukankah kita sering berkata, aku masih punya Tuhan. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku tidak punya apa lagi. Tetapi aku masih punya Tuhan. Nah, kalau masih punya Tuhan, masih bisa bahagia. Masih punya masa depan. Hidupmu masih bisa berubah. Cuma langkah jujur dan mengakui dosa, itu keputusan yang harus kita buat sendiri. Tidak bisa diwakili. Ayat 10b. Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia Tuhan. Luar biasa loh. Orang-orang yang mengaku dosa lalu mendapatkan pengampunan Tuhan, itu Tuhan akan mengelilinginya dengan kasih setia Tuhan.
Itu seperti yang dikatakan Mazmur 23. Kebajikan dan kemurahan mengikutiku seumur hidupku. Kebajikan dan kemurahan Tuhan itu mengikuti hidupnya. Di sini dikatakan kasih setia Tuhan itu mengelilingi kita. Berarti bahagia, apapun kondisinya tetap ada Tuhan, masih bisa berbahagia. Ayat 11, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Hasilnya sukacita, bahkan bersorak-sorak itu ekspresi dari kebahagiaan orang-orang yang diampuni oleh Tuhan. Jadi kesimpulannya saudara sudah tahu mengapa orang yang diampuni dosanya itu berbahagia. Karena kalau orang terus berdosa, dia akan menderita. Kalau diampuni, Tuhan sedang tidak hanya mengampuni dosanya, sedang membebaskan dia dari dosa dan akibat dosa yang berupa penderitaan itu. Setelah itu Tuhan memulihkan hidupnya. Bukankah itu sesuatu yang membahagiakan?